Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi konsumsi oleh Umi Hanafiah. Selanjutnya, kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan suatu nilai guna dari barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi antara lain: 1. Penghasilan. Penghasilan sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar tentu akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang kelima, selera dan gaya. Sebagian orang memiliki selera dan gaya yang lebih baik, baik dalam hal berbusana maupun hal lainnya. Hal ini membuat tingkat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi ketimbang mereka yang kurang memperhatikan gaya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri barang konsumsi. Yang pertama, barang konsumsi memiliki manfaat, nilai, dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Yang kedua, barang konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Contohnya, transportasi seperti motor yang digunakan untuk berpergian dari rumah ke tempat kerja termasuk ke dalam barang konsumsi. Yang ketiga, barang konsumsi harus merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Sebagai contoh, makanan, minuman, dan pakaian yang diperoleh dengan melakukan transaksi ekonomi di pasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, dilakukan secara langsung. Dalam kegiatan konsumsi ini tentunya dilakukan secara langsung agar bisa memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, didapat dengan pengorbanan. Dalam kegiatan konsumsi tentunya harus ada pengorbanan terlebih dahulu seperti pembelian barang. Yang ketiga, barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Selanjutnya, barang dan jasa dari kegiatan konsumsi ini jika digunakan pasti nilai yang dimilikinya akan selalu berkurang dan habis, di mana barang tersebut seperti contoh yang telah disebutkan yaitu buku maupun pakaian yang sudah kita gunakan. Yang keempat, memiliki nilai yang bermanfaat. Masalah barang atau produk dari kegiatan konsumsi ini memiliki nilai yang sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perilaku konsumsi. Dampak positif dari perilaku konsumtif antara lain: 1. Dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen serta produsen. Yang kedua, perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat, sehingga sebagai konsekuensi atas tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Adapun dampak negatif dari perilaku konsumsi antara lain: 1. Sikap konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seseorang individu menjadi tidak hemat atau boros. Yang kedua, sifat tidak hemat atau boros tersebut menyebabkan seseorang individu dapat terjebak hutang piutang. Dan yang ketiga, perilaku konsumsi dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung, sehingga mengakibatkan sumber dana investasi pada bank menurun. Alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.